Lukas pasal ke-15. Kita membaca satu kali lagi dari 11 sampai dengan ayat ke-24. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka semua. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagian itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta milik dan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, "Betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa." Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa." Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu padanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya, dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita, sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapati kembali." Maka mulailah mereka bersukaria. Pembacaan kitab suci sampai di sini. Mari kita berdoa bersama-sama. Semua berdoa. Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk hari depan dari kota Bandung. Berdoa untuk kebaktian yang sudah Tuhan berkati selama tahun ini, dan berdoa untuk kebaktian akan datang tahun depan dan tahun selanjutnya. Kiranya Engkau sendiri bekerja. Engkau tidak meninggalkan kami. Engkau tidak membuang kami. Engkau menyatakan kemuliaan, berkat, kekudusan, takhtamu, rencanamu yang kekal untuk kota ini, sehingga kota yang begitu penting di Indonesia boleh dilanda dengan cinta kasih, dengan anugerah dan firman Tuhan yang tidak terhingga. Dengar doa, sehingga juga kami melihat pemuda-pemudi generasi yang baru boleh dibawa kembali kepada Tuhan, dan bukan dibawa menuju kepada narkoba dan segala kejahatan. Terimalah doa kami yang kami panjatkan dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin. Silakan duduk. Salibnya, salibnya, selamanya mulia, dosamu disucikan oleh Yesus. Di dalam 2 hari yang pertama, kita telah membicarakan seorang pemuda yang kelihatan begitu baik, begitu rohani, begitu cinta Tuhan, begitu melaksanakan perintah-perintah Tuhan di dalam Taurat. Akhirnya dibongkar habis oleh Tuhan Yesus. Yesus tidak percaya dia. Yesus berkata kepada dia, "Engkau sudah tahu Taurat." Dia menjawab, "Aku sudah menjalankan." Tuhan Yesus menguji dia, dan sama sekali kolaps dan pergi dari Tuhan, dan tak pernah kembali lagi. Siapakah orang baik? Siapakah orang cinta Tuhan? Di gereja engkau menemukan banyak orang yang kelihatan begitu hebat melayani. Ternyata pada waktu ujian dari Tuhan datang, semua kolaps.
Jangan sombong. Jangan kira engkau lebih baik dari orang lain. Jangan kira engkau mempunyai uang, engkau mempunyai moral, engkau mempunyai pengetahuan, mempunyai ilmu, mempunyai agama, mempunyai iman, mempunyai hidup yang sudah baik. Hanya Tuhan yang menembusi hati sanubari kita masing-masing. Kemarin hari ini saya akan berbicara tentang seorang yang kelihatan akhirnya gagal total, tetapi terakhir dia kembali total menjadi orang yang diterima oleh Tuhan. Begitu berbeda. Yang kelihatan sukses, gagal. Yang kelihatan gagal, sukses. Yang kelihatan cinta Tuhan, rontok. Yang kelihatan berontak kepada Tuhan, akhirnya diterima kembali. Tuhan kita adalah Tuhan yang ajaib. Tuhan kita tidak melihat lahiriah kita. Dia melihat ke dalam hati, sanubari kita sedalam-dalamnya. Karena dia tidak bisa ditipu oleh fenomena. Dia tidak bisa ditipu oleh pengkelabuhan daripada kepintaran manusia yang dari hati yang tidak jujur. Salah satu hal yang paling penting di dalam hidup kita sebagai pemuda dan seumur hidup adalah pelihara jiwamu, hatimu, motivasimu semurni mungkin. Saudara-saudara, sekali lagi saya berkata kepada saudara, saya seringkali mengkoreksi diri. Saya seringkali menintrospeksi diri. Saya tanya diri di hadapan Tuhan, apakah saya mempunyai motivasi lain selain memuliakan Tuhan, selain memberitakan firman, selain mengerjakan pekerjaan seperti pelayan yang lain? Saudara-saudara, lalu jawaban saya adalah di hadapan Tuhan saya berani berkata, saya tidak ada motivasi lain. Saya harus menjaga kemurnian, kesucian motivasi. Itulah sebabnya Tuhan memberikan urapan, Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan keberanian mengabarkan Injil. Saudara-saudara, di dalam hati saya bukan uang yang penting, bukan nama yang penting, bukan disenangi orang yang penting, adalah apa yang kita kerjakan, tahan berdiri di hadapan Tuhan sampai selama-lamanya. Amin. Satu kali saya berkhotbah di Perth, di Australia. 15 gereja, 15 pendeta, semua datang ke airport menyambut saya. Di antaranya ada seorang pendeta yang tingginya 180 lebih, mantan murid saya di China Graduate School of Theology di Hong Kong. Dia sudah ambil doktor teologi. Dia sudah memegang satu sekolah teologi sebagai rektor. Dan dia sekarang menjadi pendeta di Australia. Dia berkata, Pak Tong, boleh saya bicara sebentar? Saya mengatakan, ada apa? Saya lihat engkau 40 tahun melayani Tuhan dan tetap dipakai. Saya heran. Kalau ada pendeta-pendeta permulaan bagus, berapa tahun kemudian kelihatan tidak beres. Ada yang tua menjadi tidak beres. Tapi saya lihat engkau terus dipakai Tuhan. Bolehkah berikan rahasia kepadaku? Apa caranya supaya bisa dipakai Tuhan? Saya bilang tidak ada caranya. Cuma satu kalimat. Hah? Cuma satu kalimat. Coba dong kasih tahu saya. Mantan murid saya, rektor teologi, sudah doktor teologi. Dia langsung keluarkan pen. Saya mengatakan kalimat satu-satunya. Bisa dipakai Tuhan terus. Yaitu hanya menyenangkan Tuhan. Tidak ada motivasi lain. Dia merungut dan dia bertanya, masa gitu gampang? Menyenangkan Tuhan cuma satu kalimat. Saya bilang, cuma satu kalimat. Lalu dia pergi. 4 hari kemudian setelah saya pimpin kebangunan rohani selesai, Tuhan memberkati kebaktian itu. 15 pendeta itu semua menghantar saya ke airport lagi. Di airport, pendeta ini yang tinggi, yang doktor teologi, panggil lagi saya, Pak Tong, boleh saya bicara lagi sedikit? Saya entah dia mau bicara apa lagi. Saya sudah mau berangkat. Dia bilang, saya dengar kalimat itu, saya tidak setuju. Tetapi berapa malam ini saya terus bergumul. Akhirnya tadi pagi saya menyatakan, selain ini tidak ada cara lain. Benar pikiranmu. Kalau menyenangkan Tuhan, hanya menyenangkan Tuhan, Tuhan pakai. Saudara-saudara sekalian, kegagalan kita adalah selalu mau menyenangkan orang kaya, menyenangkan orang berbobot, menyenangkan orang yang berkedudukan tinggi.
Di dalam satu kebaktian kita kumpulkan lebih dari 1 miliar uang untuk sembako menolong orang miskin. Karena sesuatu kesulitan yang begitu besar, Krismon yang telah melanda Indonesia. Di dalam kebaktian itu, dan 100 lebih gereja di Jakarta kumpulkan uang bersama-sama. Pendeta-pendeta semua datang, jenderal di dalam kebaktian itu. Lalu saya berkhotbah di antara sekian banyak orang yang harus menyampaikan firman Tuhan. Saya sudah lama tidak berkhotbah seperti itu. Air mata terus menetes. Menetes makalah yang saya siapkan. Menetes kitab suci yang saya buka. Terus berkhotbah dengan air mata. Saudara-saudara, setelah saya berkhotbah dengan tangisan dan teriakan seperti itu, jenderal yang menyediakan kebaktian itu pulang, dia tidak bisa tidur sepanjang malam. Karena dia dimandatkan untuk menjadi pemimpin menyelenggara kebaktian ini. Dan dia yang mengundang salah satu pengkhotbah, yaitu saya, di dalam memberikan ceramah ini. Dia bilang, Bapak Stephen Tong yang saya hormati, kenapa dia khotbah begitu keras? Besok kalau saya dipanggil, apa yang terjadi? 1 malam dia tidak bisa tidur. Tapi malam itu dia berlutut berdoa. Tuhan seolah berkata kepada dia, Pendeta Stephen Tong tidak sembarangan ngomong. Kalau itu firman adalah digerakkan oleh aku, engkau harus terima. Dia tidak berani mengatakan apa-apa. Beberapa tahun sebelumnya, saya pernah berkhotbah tahun 84. Di mana? Di Manila. Di dalam satu kebaktian 22.000 orang. Di dalam gedung AC yang besar sekali. Satu tempat dari universitas yang penuh dengan AC. 22.000 orang penuh sesak. 2.000 orang tidak bisa masuk. Saya berkhotbah dalam bahasa Inggris. Dan saya berkata, in the deliverance of God in a crisis of time. Now, you Filipino people, you're facing the crisis. You're facing a crucial time. Let me tell you, you should repent. From your president until your people, you should experience a total repentance before God. Then, God promised, I will come to heal your land. I will come to bless your people. Saudara-saudara, saya berkata dari presidenmu sampai rakyatmu, hey Filipin, engkau harus bertobat. Setelah saya mengatakan kalimat ini, lalu timnya yang merekam video untuk disiarkan hari kelak, mereka datang kepada saya. Pak Stephen Tong, kenapa engkau khotbah begitu keras dan suruh presiden harus bertobat? Maaf ya, itu 2 kalimat akan dipotong sebelum kita siarkan kepada seluruh Filipina. Saya tanya mereka, is there something wrong? Nothing wrong. Tak salah. If nothing wrong, why you have to cut it off? Saya tanya, kalau tidak salah, mengapa harus dipotong? Well, because he is a president. And you know, you're coming back again. Engkau datang ke mau khotbah lagi kan? Saya mengatakan, yeah, I will come back. But when I come back again, probably he is no more a president. Aku datang lagi, mungkin dia bukan lagi presiden. Dijawab oleh orang, well, he had been there for 20 years. Dia sudah 20 tahun menjadi presiden. Saya menjawab, my God had been there for thousands of years. Tuhanku sudah beribu-ribu tahun di atas tahtanya. Mengapa engkau harus takut? Engkau harus membatas hamba Tuhan. Tidak boleh mengatakan kalimat presiden bertobat. Mengapa? Apa yang Tuhan suruh saya ngomong, saya harus ngomong. Tidak ada tawaran. Mereka hanya pemimpin dunia yang sementara saja. Hanya Tuhan mempunyai kerajaan untuk selama-lamanya. Saudara-saudara, apakah kita tidak sadar kita harus menyenangkan dia? Saya berkata, satu-satu hal membuat engkau terus dipakai Tuhan, tidak ada lain, cuma satu kalimat, only serve to please God, only preach to please God, only minister to please God. Hanya melayani, menyenangkan Tuhan, hanya melayani, menyenangkan Kristus, hanya berkhotbah, menyenangkan Kristus. Amin, saudara-saudara. Selain menyenangkan Yesus, tidak ada tugas lain kita kepada manusia. Dan saudara-saudara, kita kembali kepada khotbah yang kita sediakan 2 hari ini. Pemuda ini yang kurang ajar, yang berontak, yang mengatakan hakku layak, aku terima
berikan kepadaku jatah yang jatuh kepadaku. Saudara-saudara, saya kemarin berkata, kedua bahaya yang paling besar seorang pemuda. Pertama, selalu rasa diri layak. Selalu merebut hak diri sendiri. Karena ini hakku, aku layak, aku patut. Di situ engkau mulai mendapatkan kecelakaan. Manusia yang terlalu banyak menuntut hak dan tidak menjalankan kewajiban. Cilakalah dia. Kedua, permintaannya dikabulkan. Sekali lagi, jangan kira kalau doamu dikasih sama Tuhan. Minta apa dikasih, minta apa dikasih. Itu bahagia, itu bahaya. Kalau Tuhan memberikan semua yang kau minta, itulah mulainya bahayamu. Karena Tuhan tidak mau lagi campur tangan di dalam hidupmu. Berbahagialah orang yang selalu diganggu oleh Tuhan. Engkau bilang apa ini? Ya ini. Sekali lagi, berbahagialah orang yang selalu diganggu Tuhan. Semua 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang selalu diganggu Tuhan. Karena Tuhan campur tangan. Tuhan tidak mau kamu binasa. Tuhan tidak mau kamu menyeleweng. Tuhan tidak mau kamu rusak. Maka dia mengganggu. Dia tidak menjawab. Dia tidak memberi. Dia tidak mengiyakan. Dia tidak mengabulkan semua pertanyaanmu. Semua doamu. Karena dia Tuhan. Kalau semua doamu Tuhan harus memberi. Dia bukan Tuhan. Dia babumu. Saudara. Kalau engkau minta apa saja Tuhan harus turut. Dia bukan Tuhanmu. Engkau Tuhannya. Itu sayang. Itu bahaya sekali. Itu sebab pemuda ini. Pertama, aku berhak. Aku layak. Kedua, dia minta apa? Minta diberikan. Tuhan bilang oke. Yang ia minta saya semua berikan. Cilaka mulai tiba. Pemuda ini memboroskan segala sesuatu. Dengan kebebasan yang ada pada dia. Siapa berhak menguasai saya? Saya lagi. Bapakku sendiri tidak bisa apa-apa sama saya. Siapa kamu? Ini uangku. Ini hartaku. Aku berhak. Aku layak. Aku patut mengerjakan, memboroskan semua ini berdasarkan kemauanku. Saudara-saudara, pada saat tiba, dia mulai berada di tengah-tengah limitasi dan kesadaran tidak ada hari depan lagi. Kelaparan tiba kepada dia saat selesai dia boroskan semua. Tuhan bermain dengan dia. Sebelum engkau boroskan semua, belum ada kelaparan. Setelah engkau boroskan semua, baru tidak tiba kelaparan. Sekarang engkau mengetahui engkau tidak berdaya apa-apa. Engkau kehabisan kekuatan pertahanan. Engkau kehabisan daya. Engkau kehabisan modal. Engkau berada di perbatasan. Di situ dia mulai sadar. Dia adalah manusia. Kapankah anak terhilang ini sadar dia manusia? Setelah dia hidup di tengah-tengah babi, baru dia sadar dia bukan babi. Saudara-saudara, banyak orang tak pernah sadar dia bukan binatang. Sampai dia harus hidup dengan binatang, baru tahu dia bukan binatang. Waktu dia malam-malam tidur dengan ngoroknya babi, lain sama ngorok papanya. Saudara, dia bilang, apa ini? Ini babi. Lalu saya berada di tengah-tengah babi. Saya kan bukan babi. Manusia dicipta menurut peta teladan Allah. Kita mirip Allah. Amin. Tadi coba lihat hidupmu mirip apa? Hei, kau sampai jam 3 masih tempat pelacur. Kau mirip apa? Kau mirip setan. Kau seharusnya mirip Allah. Peta teladan Tuhan Allah. Tapi kau sekarang tidak mirip Allah. Tidak mirip manusia. Engkau mirip setan. Kenapa engkau bisa hari ini tidur sama perempuan ini? Besok tidur sama perempuan lain. Itu bukan hidup manusia. Itu hidup binatang. Saudara-saudara, kenapa engkau tidak makan nasi? Engkau makan narkotika. Kenapa engkau bukan minum air? Engkau minum arak. Kenapa engkau harus pakai obat bius? Seperti orang gila terus membius diri. Engkau sudah bukan manusia, bukan? Engkau hidup sebagai manusia. Tetapi hidup lupa. Engkau adalah manusia. Tuhan berkata, saya akan biarkan engkau sampai pergi ke tengah-tengah babi. Baru engkau dengar suara babi. Dan sadar engkau bukan babi. Cilaka sekali.
Mazmur 49 ayat terakhir dikatakan, orang yang hormat dan tidak mempunyai kesadaran serupa dengan binatang yang sedia dijagal. Ini kalimat firman Tuhan. A man who is so honored, so glorious, but never conscious his own glory, just like an animal waited to be killed. Saudara-saudara, seorang manusia berada di anugerah, berada di keselamatan, berada di dalam berkat Tuhan, berada di kemuliaan, kehormatan, tetapi tidak mempunyai kesadaran. Dia serupa dengan hewan yang siap untuk dijagal, untuk dibunuh. Saudara-saudara, Emerson dari Amerika mengatakan, a man who sits on the beautiful and comfortable sofa is not easy not to fall asleep. Seorang yang duduknya di kursi yang enak sekali, yang empuk sekali, yang begitu nyaman, tidak gampang terhindar daripada mengantuk. Saudara-saudara, itu sebab saya suka kalau gereja bangkunya keras-keras, ya, kayu-kayu yang keras, sehingga tidak bisa tidur. Itu bagus. Gereja kalau pakai bangku sofa yang enak-enak, apalagi yang daripada Eropa Utara, dari Norwegia, daripada Swedia, enggak langsung separuh masuk surga, separuh tidak dengarkan khotbah. Saudara-saudara, a man who sits on the comfortable sofa is not easy not to fall asleep. Ini ada Emerson. Di Amerika tercatat, jalan-jalan yang liku, yang sulit, selalu tidak terjadi sesuatu kejadian tabrakan mobil. Jalan yang paling lurus, yang paling enak, yang paling licin, engkau cruise control, steer di situ, dah belok kanan, dah belok kiri, akhirnya beloknya atas dan bawah, akhirnya engkau mati tabrakan. Karena hidup terlalu enak. Saudara-saudara, orang yang hormat, orang yang mulia, tetapi tidak sadar kemuliaan dan kehormatan diri, dia seperti binatang yang sedia dipotong, dibunuh. Kasihan sekali. Tetapi sebelum dia terlambat, dia bangun. Itu sebab pemuda-pemudi, mungkin yang baru jatuh dia narkotika, yang baru dibawa ke tempat pelaturan, yang baru dinontonkan blue film, yang baru melihat segala sesuatu yang pornografik. Hari ini dalam nama Yesus Kristus, saya memanggil engkau, bangun, bangun, dan sadarlah, engkau manusia, manusia yang dicipta menurut peta dan teladan Tuhan Allah. Mengapa tertidur? Mengapa mau dibius? Mengapa menipu diri? Mengapa ikut teladan orang-orang yang tidak beres? Mengapa mau mengikuti jejak kaki dari iblis untuk melawan Tuhanmu? Dia sadar dan dia berkata kepada diri sendiri. Saudara dengar kalimat di bawah ini. Di dalam kesulitan, bagaimana engkau berbicara kepada dirimu, menentukan langkah selanjutnya. Ini deep psychology. Ini ilmu jiwa yang sangat mendalam. When you are in crisis, when you are in suffering, when you are in difficulties, when you are in problems, in poverty, be aware of what you talk to yourself. Waktu engkau sakit, waktu engkau picik, engkau bicara sama diri sendiri. Apa engkau bicara? Kalau engkau bicara, tidak apa-apalah. Picik ya picik, rusak ya rusak. Pokoknya banyak orang sudah rusak. Lebih banyak orang masuk neraka. Di situ juga rame-rame kok. Kalau engkau bicaranya seperti ini kepada dirimu sendiri, hari depanmu lebih cilaka. Tapi kalau engkau berbicara begini, mengapa engkau harus begini? Jangan dong, sayang dong. Bukankah engkau mempunyai potensi masa depan keemasan? Bukankah engkau mempunyai potensi begitu banyak karunia dan talenta di dirimu? Mengapa menyanyiakan? Be aware of what do you talk to yourself when you are in danger. Pada waktu engkau berada dalam kesulitan, berada dalam krisis, hati-hati dengan apa yang kau katakan kepada dirimu sendiri. Saudara-saudara, waktu saya ingatkan kembali diri saya, umur 3 tidak ada papa, umur 9 dibawa ke Indonesia, umur 10 saya mulai mau mencari kebenaran, umur 12 menyerahkan diri,
umur 15 mulai menyeleweng. Mulai menuju kepada evolusi, kepada materialisme, dialektikal metode, kepada komunisme, kepada ateisme. Saya menjadi anak terhilang bukan karena berdosa, karena berzina. Saya menjadi anak terhilang karena intelektual saya mulai diracuni oleh komunisme dan ateisme. Saya umur 15 mulai bekerja berat dan mulai hari itu tidak pernah minta 1 rupiah dari mama lagi. Saya bekerja berat, saya membayar uang sekolah saya sendiri, saya membayar uang hidup saya sendiri, berjuang menjadi manusia yang bertanggung jawab, menjadi pemuda yang mandiri, menjadi orang yang berani berbanting tulang. Karena semua pengalaman yang pahit ini mengakibatkan saya cukup modal untuk mendidik anak saya. Yang hidup terlalu mewah, kerugianmu kelak adalah engkau entah mau kasih kalimat apa kepada anak-anakmu. Karena engkau tak pernah mengalami. Hanya orang yang pernah menderita berani berkata kepada anaknya, jangan takut, penderitaan akan lewat, terus berjuang. Engkau mengapa menuntut hidup enak-enak? Mengapa engkau menuntut hidup yang paling nyaman, yang paling comfort, yang tidak usah bayar harga? Cilakalah kalau engkau dilahirkan di keluarga terlalu kaya. Apalagi papa mamamu taunya memanja kamu. Kadang-kadang saya lihat anak kecil tidur di kamar luar. Baby sleeps here, be silent please. Ada orang namanya, bayiku lagi tidur, semua diam. Itu raja kecil. Anak bayi yang ditaruh di kamar begitu enak, hidupnya begitu tenang, begitu nyaman. Engkau kira bahagia? Tidak. Besok dia besar, dengar sapi kentut, dia sudah sakit jantung. Dia tidak bisa tahan. Saudara-saudara, jangan menghina segala kesulitan, segala kepicikan, segala kemiskinan ini. Izinkan Tuhan untuk kamu. Jangan. Dan jangan kira kalau engkau dapat uang banyak, engkau dapat hidup yang nyaman dan lancar dan kaya, engkau bahagia. Saudara-saudara, kadang-kadang berkat Tuhan yang limpah terselubung di dalam kesulitan. Kadang-kadang kutukan setan tersimpan di belakang harta yang banyak. Hati-hati dengan diri. Dia sekarang mulai sadar. Puji Tuhan, waktu dia kaya, dia tidur. Puji Tuhan, waktu dia miskin, dia sadar. Dia mungkin sudah hati-hati dengan diri. Dia sekarang perhatikan, waktu dia dekat rumahnya, saya bisa bayangkan dia berhenti di situ. Dia melihat, itu rumah bapakku, itu tempat aku dilahirkan. Sebelah kanan kamar itulah aku dari kecil dibesarkan. Aku pernah hidup di situ. Dengan enak, tapi tidak puas. Dengan nyaman, tapi kritik. Dengan anugerah, tapi menghina. Itulah saya dulu. When I was there, when I was in the abundant grace from my Father, I despised that. I reject that. I was not satisfied with that. But now, I admire it because I have no right. Sekarang aku merindukan kalau aku boleh kembali kamar itu. Kalau aku boleh tidur di tempat tidur yang enak itu. Alangkah indahnya. Tetapi tidak ada hak lagi. Aku sudah ambil. Harta benda sudah dibagikan. Uang selayang yang saya dapat sudah aku terima. Sudah aku boroskan. Dan aku boroskan uang begitu banyak. Mendapatkan penyakit kelamin seluruh tubuh. Inilah aku. Aku memboroskan uang begitu banyak. Mendapatkan kemiskinan dan gonggongan dari anjing-anjing yang tidak mengenal aku. Inilah balasannya. Kebebasan yang tidak diatur dan tidak dikontrol oleh kebenaran adalah kebebasan yang liar mengakibatkan pembunuhan diri. 自由变成自杀. Saudara-saudara, waktu dia kembali dan melihat rumah itu, dia dekat, makin dekat. Mendadak dia melihat ada seorang tua yang datang berlari-lari kepada dia. Saudara-saudara,
3 hari yang lalu engkau dengar cerita Yesus yang berdiri sana, orang muda yang lari-lari, bukan? Hari ini engkau mendengar pemuda yang terhilang balik. Dia berdiri di sini, jalan pelan-pelan. Bapaknya yang lari-lari. Berbeda. Ini 2 orang kontras sekali. Semua berbeda. Seluruh cerita diatur demikian supaya kita melihat anugerah Tuhan dan rahasia keselamatan Tuhan. Bapaknya yang berlari-lari, orang tua yang berlari-lari. Kenapa? Karena anak ini sangat indah, sangat elok, sangat sehat, sangat ganteng. Tidak, dia sudah rusak, dia sudah hancur, dia sudah sakit, dia sudah lemah, dia sudah punya segala macam penyakit di tubuhnya. Tetapi Papa tidak lihat itu. Papa cuma lihat satu hal. Kau anakku. Kau anakku. Yang selama ini aku saben hari memanggil namamu. Selama saben hari aku menunggu engkau pulang. Karena aku mencintai kamu. Saudara-saudara. Orang tua ini berlari-lari menuju kepada dia. Akhirnya sampai tempat di mana dia berada. Orang tua ini langsung memeluk anak itu. Mencium dia. Alkitab menulis. Papanya yang inisiatif. Papanya yang memeluk. Papa yang mencium dia. Alkitab tidak tulis. Terjadi perasaan apa di dalam pikiran anak ini. Kok saya disayangi lagi? Saya kan sudah ambil semua barang. Saya sudah terima semua harta. Saya tidak layak lagi. Tapi dia mengatakan satu kalimat. Aku berdosa kepada surga. Aku telah berdosa kepada Bapa. Aku tidak layak disebut sebagai anak. Oh Bapa, mulai hari ini terima saya sebagai hamba gajian. Terima saya kembali sebagai seorang upahan saja. Aku bekerja menurut peraturan Bapak tentukan berapa jam satu hari. Saya akan patuhi. Saya akan berbanding tulang dan beri kepadaku gaji yang kau tetapkan. Karena saya tidak layak. Saudara perhatikan. Waktu dia pergi, saya layak. Saya patut. Mulai roboh. Mulai jatuh rohaninya. Kesuksesan dimulai dengan apa? Dengan kalimat, aku tidak layak. Aku sudah berdosa. Aku tidak patut menjadi anakmu. Jadikan aku seorang gajian, seorang upahan saja. Pada saat dengar kalimat ini, papanya tidak lagi berdebat. Papa tidak mengatakan apa. Dengan air mata berlinang-linang, cinta kasih yang memeluk anak itu, mengatakan kalimat di luar dugaan. Saudara-saudara, seorang pelukis yang terkenal di Eropa didatangi oleh seorang kaya setelah orang kaya membaca pasal ini. Orang kaya membaca perumpamaan anak terhilang. Dia baca-baca, aduh indahnya. Wah, ini betul-betul cerita yang agung. Dia datang kepada pelukis itu. Please, make a picture for me based on the story of the prodigal son. The prodigal son come back to his father. I want to know how you imagine and how you put it in a picture. Oil painting. Please, I pay you. Pelukis mengatakan berapa harganya dan 2 bulan engkau ambil. Kasih tahu saya cerita dari mana. Dia memberikan kitab suci Injil Lukas 15 kepada pelukis yang terkenal itu. Pelukis itu bukan orang Kristen. Dia baca. Dia baca berpuluh-puluh kali cerita yang disebut anak terhilang itu. Sesudah itu dia mulai gambar. Dia cari inspirasi. Dia menanti sampai sesuatu inspirasi yang matang, yang dia anggap betul-betul baik, baru kita mulai gambar. Saudara-saudara, 2 bulan kemudian orang kaya itu datang kembali kepada dia dan tanya, Pak, pelukis sudah selesai lukisan yang saya pesan. Yang mana ya? Lukas 5. Oh ya. You pesan Lukas 15. Saya sudah baca berpuluh-puluh kali. Saya sudah dapat inspirasi. Saya sudah lukis di belakang kamar ini. Silakan engkau lihat sendiri. Engkau pergi lihat. Sudah lihat, dia cari-cari lukisannya banyak. Kok tidak ada anak terhilang. Dan dia keluar lagi. Yang mana? Yang besar di pinggir tembok.
yang di belakang itu dia. Dia pergi lihat. Ini lukisannya. Lukisan apa sih? Tidak ada anak terhilang. Cuma ada belakangnya seorang tua yang gede. Tangannya buka begini. Dari belakang. Tidak lihat mukanya. Tidak lihat hidungnya, matanya. Cuma lihat sedikit rambut di pinggir yang goyang-goyang. Karena angin. Kelihatan dinamis sekali. Tapi orang tua itu rambut yang panjang, yang putih. Tangannya begini. Dia keluar. Pak, tidak salah kamu. Aku minta anak terhilang. Lukas 15. Nah, itu. 15 itu. Anak terhilang. Yang kau sebut anak terhilang, saya baca kok. Setelah saya baca, saya lihat tidak ada tempat untuk anak. Kayak gini, buat apa saya gambar? Saya melihat bukan anak terhilang. Saya lihat papa yang agung. Saya tidak ngerti apa sebab engkau sebut cerita itu anak terhilang. Yang saya baca, papa agung. Karena sudah diambil semua. Kau mau pulang? Kenapa mau diterima? Papanya lari kepada dia. Memeluk dia. Tangannya tunggu dia. Terbuka. Itu yang saya lihat. Dan saya kira memang ya. Waktu kita baca Alkitab. Selalu didistorsikan oleh guru sekolah minggu kita. Kalau kita baca ini. Selalu pikirannya dipengaruhi oleh guru sekolah minggu. Saya pada waktu umur 17. Mulai membaca kitab suci. Saya tidak sembarangan. Saya baca dengan kacamata yang tidak dipengaruhi oleh kacamata yang lain. Saya mau tahu kira-kira apa ini. Nah, saya sangat kagum. Karena pelukis itu melihat papa yang agung, bukan anak yang terhilang. Tetapi dia bilang, ceritanya kan bukan begitu toh. Mana anaknya? Pelukis bilang, coba lihat. Di bawah ketiak daripada papa itu, ada angin kabut-kabut. Ada gambar-gambar yang sangat tidak jelas. Iya. Di dalam keadaan yang tidak jelas itu. Ada jalan kecil dari jauh kemari kepada dia. Oh iya. Di dalam jalan itu jauh-jauh ada satu bayan kecil. Anak yang jalankan menuju ke sini. Ya itu anak terhilang. Jadi papanya gini. Di tengah-tengah bolongnya ketiak ini. Ada satu pandangan. Jalan kecil. Sama jauh anak terhilang. Ini ceritanya. Lalu pelukis tanya sama dia. Coba tanya. Kenapa ayahnya hari itu anak pulang dia tahu? Dikirim dulu fax? Atau telepon interlokal? Atau internet? SMS? Tidak. Dari papa itu zaman 2000 tahun yang lalu. Tidak tahu kapan anak pulang. Pokoknya papa, hatinya papa, yaitu tidak mengenal waktu. Cuma tahu ada anak yang sedang di luar. Papa itu tidak tahu kapan dia pulang. Cuma tahu kalau dia pulang sebaiknya saya ada. Itu namanya papa. Saudara-saudara, engkau sudah jadi papa. Kenal tak jiwa papa? Anakmu mati pun engkau tidak tahu. Atau engkau bilang puji Tuhan, kurang satu beban. Jiwa papa menunggu, mengharap, menanti, memimpikan anaknya yang pulang. Tapi tidak tahu kapan. Lalu bagaimana? Satu-satunya jalan. Saben hari tunggu di situ. Tunggu terus. Dari Januari sampai Desember. Saben hari tunggu. Pelukis itu mengatakan, inilah papa. Inilah ceritanya. Karena anak itu kapan mau pulang dia tahu. Tapi papa tidak tahu. Betul nggak? Anak itu mau pulang dia letakkan kok. Dia tahu kapan pulang. Tapi papa ini tidak tahu kapan dia pulang. Kok bisa tunggu begitu hari itu pulang langsung datang berlari. Memeluk dia, mencium dia. Karena apa? Karena dia saben hari tunggu. Ini agung. Dan tangannya dilebarkan karena apa? Inilah cinta yang terlalu luas. Engkau begitu kurang ajar. Saya masih mau mengampuni engkau. Engkau sudah ambil semua hartamu. Saya masih menunggu engkau. Engkau membenci aku. Aku tetap toleransi kepada aku. Itulah cinta. Wah, orang kaya mengatakan, ya, bolehlah. Pelukis mengatakan, senang, bawa pulang. Nah, senang, juga bawa pulang. Pokok itulah lukisan yang saya lukis dari Lukas 15. Saya kira kadang-kadang kita harus mengerti isi hati Tuhan dari penjelasan orang bukan Kristen.
lebih daripada Kristen yang ngawur tafsir Alkitab. Sekarang begitu banyak pendeta yang tidak belajar Alkitab, berani bikin mimbar, pasang pelang gereja, khotbah tidak karu-karuan. Sampai kapan engkau memberikan dukungan kepada pendeta-pendeta yang egois? Seorang dokter yang terbaik di Asia Tenggara bicara sama saya. Pak Tong, sebelum mengenal engkau, uang saya terus dipersembahkan kepada pendeta-pendeta yang tidak karu-karuan. Pokoknya kalau mereka melayani saya dukung. Sampai saya mengerti firman Tuhan. Jelas inilah kebenaran yang Tuhan mau kita tahu. Baru saya sadar. Dulu saya sudah dukung salah pendeta-pendeta tidak bertanggung jawab. Ternyata mereka masukkan semua uang ke account mereka sendiri. Ternyata mereka itu ambil semua berpuluhan untuk diri sendiri. Dan mereka menjadikan istri mereka itu adalah bendahara gereja. Dan mereka mempunyai kekayaan luar biasa. Saya sudah ditipu lama. Mulai hari itu, saya berdoa kepada Tuhan. Saya mendukung hamba-hamba Tuhan yang sungguh-sungguh melayani Tuhan. Saudara-saudara, orang kaya ini sekarang sadar. Pengertian ayat-ayat ini seharusnya seperti ini. Bukan seperti apa yang dia pikir. Anak terhilang menjadi lakon. Anak terhilang menjadi penting. Saudara-saudara perhatikan kalimat-kalimat di bawah ini. Orang Kristen yang kadang-kadang salah pikiran. Kalau ada bintang film menjadi orang Kristen, langsung direbut untuk bersaksi di sini, bersaksi di sana. Belum tahu dia sudah bertobat tidak. Hanya karena dia terlalu terkenal. Kalau gereja ini belum undang dia, gereja ini ketinggalan. Gila. Kalau ada orang pintar nyanyi di TV, langsung diundang supaya nyanyi. Tidak tahu dia punya rohani bagaimana. Di Jakarta seorang penyanyi diterima oleh seorang kaya tinggal di rumahnya. Karena malamnya nyanyi di dalam satu kebaktian. Siangnya dicuri ceknya ditulis nama 16 juta palsu. Saudara-saudara. Tetapi setelah terjadi orang itu bicara sama saya. Ternyata banyak penipu yang katanya melayani Tuhan. Saudara-saudara. Saya tidak usah ungkapkan satu persatu. Terlalu banyak. Ada orang datang ke gereja kami mengatakan saya terpaksa pindah gereja. Karena saya baru tahu pendeta saya begitu rusak. Khotbahnya begitu ngawur. Dan uangnya diambil seenak mungkin oleh dia sendiri. Sehingga gereja tak karu-karuan. Seperti semua itu milik dia pribadi. Saudara-saudara sekalian. Anak terhilang ini kembali. Dan dia mengatakan kalimat yang betul-betul bagus. Aku tidak layak disebut sebagai anakmu. Jadikan aku seorang pegawai yang bekerja di ladangmu dengan mendapatkan gaji upahan saja. Papanya tidak mau berdebat. Papa tahu ini pengertian jelas. Ini kesadaran yang betul. Ini sekarang adalah orang yang benar. Saudara-saudara. Orang yang bertobat hatinya tidak pernah dihina oleh Tuhan. Engkau jangan menghina dirimu karena pernah menjadi pelacur. Karena pernah berjudi. Karena engkau narkotika. Tidak. Engkau harus tahu Tuhan tidak menghina orang yang bertobat. Hati yang sedih, ratapan tangisan karena dosa diindahkan oleh Tuhan. Amin. Saudara-saudara, dengar kalimat di bawah ini. Arsitek-arsitek dunia selalu membangun bangunan yang indah melalui benda-benda yang mahal. Hanya Tuhan Allah membangun kerajaannya dengan jiwa-jiwa yang hancur. Manusia arsitek yang besar suka membangun gedung-gedung yang indah dengan benda-benda yang mahal. Tapi Tuhan kita membangun kerajaannya dengan jiwa-jiwa yang hancur karena bertobat. Jangan bilang sama saya anak majelis. Saya keturunan pendeta. Saya hebat. Saya mau tanya, sudah bertobat belum? Jangan katakan, saya malu, saya pernah berjudi, saya pernah narkotika. Saya berkata, kalau engkau sudah bertobat, Tuhan tidak menghina engkau. Saudara-saudara, Tuhan berkata kepada pegawainya, jadikan dia jokos. Suruh dia kerja 18 jam. Kasih dia 1 bulan 300.000. Tidak. Bapaknya mengatakan, jangan bicara lagi. Hei, ambillah jubah yang paling bagus. Berikan kepada dia.
Ambillah cincin, taruh di tangannya. Bawalah sepatu yang baru, pasang kepada kakinya. Dan sembelihlah sapi tambun untuk kita berpesta orang. Ini 4 hal penting sekali. Apa artinya cincin? Apa artinya sepatu? Apa artinya jubah? Apa artinya menyembelih sesuatu hewan untuk pesta? Saudara-saudara, cincin berarti hak yang baru diberikan kepada dia. Barang siapa yang menerima Yesus sebagai juru selamat, diberikan hak menjadi anak-anak Allah. Pada waktu engkau nikah, engkau memberikan cincinmu kepada pasanganmu. Pasangan memberikan cincin kepada kamu. Berarti sebulan hatiku, seluruh hidupku, sepanjang sisa umurku, hakku ada padamu. Silakan pakai saya. Silakan engkau mempergunakan seluruh hidupku. Akulah milikmu. Hak. Cincin mewakili hak. Hak Tuhan yang baru. Kenapa baru? Karena hak yang lama sudah engkau pakai. Engkau sudah ambil. Sudah habis. Engkau sudah tidak berhak lagi. Sekarang diberikan hak baru. Engkau menjadi anak Allah. Amin. Kedua, apa artinya jubah yang baru? Sesuatu pembenaran yang baru. The new righteousness as a new cloth now bringing to you. To cover you up. Saudara-saudara. Waktu Adam dan Hawa berbuat dosa, Tuhan Allah mengatakan, copot pakaianmu yang dibikin daripada hasil merusak lingkungan, yang merusak pohon, yang memakai daun menudungi segala dosamu dan telanjangmu yang kau tutup sendiri. Bongkar. Tuhan mau kita bongkar semua jasa palsu, semua literat, semua itu kebudayaan, semua jasa agama yang menutup-tutupi dosa. Berapa banyak orang berdosa di belakang jubah agama. Berapa banyak orang berdosa di belakang topeng agama. Bongkar semua rontokan. Aku memberikan pakaian baru kepada engkau. Pakaian yang bagus, yang baru. Coba pakai di atas tubuh anak terhilang ini. Pada waktu Adam dipakai jubah yang baru. Jubah itu adalah jubah yang dibikin daripada kulit. Saudara-saudara, inilah seluruh kitab suci pertama kali bicara tentang kulit. Kulit dari mana? Kulit daripada binatang bukan? Kulit daripada binatang yang dibunuh, dikuliti. Kulit itu dilepas dari tubuhnya, lalu menjadi pakaian untuk Adam. Jadi, yang pertama berbuat dosa Adam, yang pertama mati bukan Adam. Ini namanya substitusi. The sacrifice of Jesus Christ is a sacrifice of substitution. Yesus mati mengganti kita seperti domba-domba disembelih supaya kulitnya dijadikan pakaian baru untuk menudungi, menutup kita daripada hal yang mempermalukan. Adam dan Hawa telanjang. Adam dan Hawa berdosa. Sekarang mereka tidak mungkin mengembalikan zaman, mengembalikan waktu pergi kepada sebelum mereka berdosa. Mereka sekarang hanya telanjang, terbongkar, malu. Mereka menutup dengan rumput-rumput, dengan daun-daun yang dipetik, hasil merusak lingkungan pertama kali. Tuhan mengatakan pelihara Taman Eden. Mereka menghancurkan Taman Eden. Tuhan berkata pelihara semua pohon, budidayakan semua ini. Mereka memotong, merusak, menghancurkan, lalu menutup. Daun yang menjadi gaun, menutup dosa. Bisa tahan berapa lama? Yesaya 64 dikatakan, semua kebajikan kami. Bulan tidak hujan di Jakarta. Bandung kemarin sudah hujan. Di Jakarta sudah berapa bulan tidak hujan. Di Makassar ujung pandang sudah berapa bulan tidak hujan. Waktu kapal terbang mulai mendekati lapangan, saya melihat ke bawah. Loh, Sulawesi kok saja jelek sekali ya. Kenapa sawah-sawah kuning semua? Kenapa pohon-pohon abu semua? Kenapa warna hijaunya tidak ada? Karena tidak ada air yang membersihkan debu-debu. Dan debu-debu itu terus menudungi akan daun-daun. Hijaunya hilang, abu-abunya muncul. Seluruh rumput menjadi kuning. Seluruh Sulawesi menjadi jelek. Karena tidak ada air. Tapi heran, masih ada pohon-pohon yang hijau. Karena apa?
Karena pohon-pohon itu terus menghisap. Matahari teriak. Matahari yang panas terik terus menyinar. Tidak apa-apa. Saya terus hijau. Karena hidup. Tetapi kalau pohon itu dipetik. Kalau daun itu diturunkan. Lalu engkau jadi Hawaii pertama. Engkau taruh menjadi gaunmu. Daun-daun hijau itu kena matahari. Dia bilang, mampus gua. Aku tidak tahan lagi. Aku dah hijau lagi. Karena engkau melepaskan aku dari indukku. Aku tidak bisa terima air. Betul nggak? Saudara-saudara. Kuning. Maka Yesaya mengatakan di pasal 64. Semua kebajikan kita hanya seperti daun yang kering. Karena matahari yang adil. Yesus Kristus. Kedua, seperti ditiup oleh angin. Berarti apa? Begitu angin tiup, daun yang menutup dosamu tidak mampu lagi menutup. Itu berarti kebudayaan dan agama tak pernah menyelesaikan dosa kita. Sampai Tuhan berkata, Adam, Hawa, copot bajumu, copot semua tudunganmu. Setelah dicopot, Tuhan mengatakan, sekarang saya memakai engkau dengan pakaian kulit ini, bukan daun, tetapi pakaian kulit. Berarti ada binatang yang mati, ada binatang yang mengalirkan darah, ada binatang yang berkorban, ada binatang yang menyerahkan nyawanya bagimu. Itu mewakili Kristus mati bagi kita. Ini kedua. Ketiga, pakaikan sepatu baru di atas kakinya. Ini arti apa? Perjalanan dan moral hidup yang diperbarui. New steps, new shoes, new walkings, new life. Saudara-saudara, orang yang sudah bertobat tidak boleh kembali kepada jalan yang lama. Engkau menerima Yesus Kristus, tidak lagi melacur. Engkau sudah bertobat, engkau tidak lagi berjudi. Engkau sudah setia kembali kepada Tuhan, tidak lagi murtad kepada istrimu. Engkau harus mencintai mereka. Engkau kembali in a new life, new steps, new path. Di dalam perjalanan yang baru, di dalam langkah yang baru, engkau menyerahkan seluruh hidup hari depan kepada Tuhan. From today on, I belong to you. From today on, I walk in your path. From today on, I repent, I renew, I dedicate my life to you. Dengan langkah-langkah yang baru. Keempat, mengapa ayat mengatakan, potong sapi? Berarti, bukan sedang mendapatkan hidup rekonsiliasi. Engkau menikmati kelimpahan hidup dari para pesta yang diberikan kepada engkau. Saudara-saudara, Tuhan tidak mau kita jeremus di dalam dosa sampai binasa. Tuhan mau kita kembali kepada Dia dengan ikhlas, dengan rendah hati, dengan sungguh-sungguh bertobat, dengan tidak kembali ke dalam dosa. Hanya satu arah, return, back to God, back to my Father, back to the kingdom of heaven, back to my Lord Jesus Christ. Malam ini, maukah saudara-saudara meninggalkan dosamu? Entah dosa apa, pokoknya pertobatan yang sejati. Kristus sudah mati bagimu, pengampunan akan diberikan. Tidak peduli berapa berat dosamu, tidak peduli berapa besar teguran hati nuranimu, tidak peduli berapa hitam catatan hari-hari lampau. Malam ini engkau bertobat, engkau rendah hati, dengan air mata, dengan penyesalan. Tuhan, engkau begitu mengasihi aku, saya mau bertobat, saya kembali kepada Tuhan. Maukah saudara? Maukah saudara? Jangan pura-pura, jawab dengan tegas kepada Tuhan. Malam ini, keluar, bertobat, berdoa bersama. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kiranya engkau sendiri menerima persembahan, pertobatan, dan iman kepercayaan yang kami tujukan kepada engkau sendiri. Engkau tidak meninggalkan kami, engkau tidak membuang kami, engkau tidak melupakan janji-Mu di dalam Kristus kepada setiap orang yang bertobat dan beriman kepada Tuhan. Kami berdoa kiranya engkau mengusir segala anasir jahat dan segala pencobaan keluar dari hidup kami.
Beri kepada kami keberanian untuk melawan semua ajakan dari iblis, semua rencana dari setan, dan beri kami kekuatan untuk taat semua perintah dan semua pimpinan dari Roh-Mu yang kudus. Hamba-Mu berdoa bagi mereka yang bertobat hari ini. Sebagaimana anak terhilang kembali, Engkau menerima, Engkau memberikan hak, Engkau memberikan jubah yang baru, Engkau memberikan pengarahan hidup yang baru, Engkau memberikan hidup berkelimpahan kepada mereka. Tuhan berkati kami, supaya kami boleh sadar kami anak-anak Tuhan. Karena barang siapa yang percaya Yesus Kristus, mereka diberikan hak menjadi anak-anak Allah. Sadar kami, supaya kami mengetahui, kami diberikan jubah kehidupan yang baru. Melalui Kristus yang mati bagi kami boleh bersalur dengan Kristus. Beri kesadaran kepada kami, mulai hari ini kami mempunyai sepatu yang baru, mempunyai langkah-langkah hidup yang menuju kepada kebenaran, tidak lagi kembali berjalan di dalam dosa. Beri kepada kami kenikmatan, boleh mengerti akan kelimpahan anugerah dan hidup Tuhan yang begitu indah, sehingga kami makin lama makin bertumbuh di dalam anugerah, di dalam pengertian kepada Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan. Hamba-Mu khusus berdoa bagi mereka yang menyerahkan diri mau menjadi hamba-Mu. Mereka mau mengabarkan Injil, mereka mau mempelajari firman, mereka mau diurapi oleh Roh Kudus, mereka mau membagi-bagikan anugerah keselamatan kepada sesama manusia, khususnya di Bandung dan di seluruh Indonesia, bahkan ke ujung bumi ya Tuhan. Sebagaimana Engkau telah memakai hamba-Mu dari zaman ke zaman, Engkau juga memakai hamba-Mu yang hina ini selama 45 tahun lebih. Kami berdoa Engkau juga memakai pemuda-pemudi yang hari ini menyerahkan diri, sehingga mereka boleh menjadi hamba-Mu selama-lamanya sampai Kristus datang kembali. Berkati gereja-gereja yang ikut libat di dalam tahun ini, di dalam kerjasama untuk menggalakkan penginjilan yang sudah berlalu 4 hari. Berkati semua kebaktian-kebaktian yang sudah dilakukan dengan kekuatan kuasa dari atas dan dengan anugerah dari Tuhan, cinta kasih dari Allah Bapa. Berkati semua kalimat-kalimat firman yang sudah diberikan beritakan dari mimbar ini, baik kepada orang dewasa maupun kepada orang-orang pekerja maupun kepada anak-anak tadi pagi. Tuhan, kami berdoa bagi kebaktian Mandarin yang sudah lewat 2 hari, kebaktian bahasa Indonesia yang sudah lewat 4 hari, dengan tanya jawab yang sudah dilakukan tadi, dan dengan kebangunan rohani para anak-anak tadi pagi, dan kebaktian untuk pekerja kemarin pagi. Semua Tuhan sudah urapi, Tuhan sudah terima. Kami berterima kasih. Berkati pula kota Bandung. Hamba-Mu akan meninggalkan kota ini sebentar lagi. Engkau berkati kota ini, berkati semua pendeta, penginjil, semua orang melayani, para majelis, semua penatua, supaya mereka boleh menjadi alat di dalam tangan Tuhan yang penuh dengan kuasa. Dengar doa kami Tuhan. Kami berterima kasih. Dalam nama Yesus Kristus penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami berdoa.